Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, biar kiranya Engkau menjadi satu-satunya pengharapan dalam hidup kami, satu-satunya pribadi di mana kami menggantungkan hidup kami, diri kami, keluarga kami, masa depan kami. Dan biar kiranya saat kami boleh merayakan kenaikan Tuhan, menaikkan kenaikan-Mu, dan biar kiranya itu menjadi kekuatan bagi kami menantikan saat di mana Tuhan memanggil kami pulang atau saat Engkau datang kembali kedua kalinya. Tuhan, tolong kami. Juga Engkau boleh berkati terus kalau minggu, biar firman yang ditabur, Tuhan juga boleh bekerja di dalamnya, dan Tuhan boleh pimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Yang sekolah minggu boleh sama lausa kita ya. Boleh PPT-nya, Ren? Ya, saudara-saudara, saat ini kita merayakan momen Bapak Ibu di mana Yesus itu naik ke surga ya. Nah, Yesus naik ke surga di depan para muridnya. Nah, saudara-saudara, mari kita buka Kisah Rasul pasal 1 terlebih dahulu, Bapak Ibu. Sebelum nanti kita lihat Titus 2 ya. Kita lihat Kisah Rasul pasal 1, kita akan baca Kisah Rasul pasal 1. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita sekalian ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Jadi Yesus itu mengumpulkan para muridnya di dekat Yerusalem, di Betania, yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi kita lihat bahkan para muridnya masih pengen Yesus jadi raja, kalahkan Romawi. Pengharapan para murid masih itu. Jawab 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ingat ayat 8 ini amanat agung yang diberikan kepada murid dan juga kepada kita. 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, jadi masih tetap nongol ya, jadi Yesus nggak kelihatan pun, mereka kayak masih nyari-nyari, mandang ke langit. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Bapak Ibu menarik ya, Yesus akan datang kedua kalinya, tapi di masa itu bentuknya itu bukan lagi Yesus itu lahir diam-diam seperti seorang bayi di satu negeri di suatu kota kecil yang bernama Bethlehem, dan dilahirkan oleh seorang yang sederhana, tukang kayu dan istrinya. Kali ini waktu Yesus hadir kedua kalinya, dia akan datang sama persis. Jadi Bapak Ibu gini, Bapak Ibu kalau kita itu berkata, oh Yesus sudah datang kedua kalinya ya. Jadi Kristen yang luar biasa. Jadi ada pengajaran-pengajaran Kristen sesat kayak yang 4 Korea itu ya, 4 Korea. Kemudian kalau di China kan itu ada salah satunya kilat dari timur, katanya Yesus itu turun tapi dalam bentuk perempuan. Gitu. Jadi Bapak Ibu tolong hati-hati juga. Saya tuh ngelihat di Facebook tuh mereka lagi kuat banget loh. Jadi nanti saya coba kasih contoh gambarnya ya. Saya itu kalau lihat di Facebook tiba-tiba ada pendeta Anu, suster Anu, kemudian saya nggak tahu itu fotonya itu sangat familiar untuk orang-orang kilat timur dan ribuan pengikut, dan mereka mengatakan amin amin ya Yesus akan Tuhan memberkatimu. Terus saya pikir-pikir, saya liatin muka-mukanya kan kita cari muka mereka di Google dong, di Google Photos kan, ini orang benar atau enggak. Itu semua nggak ada Bapak Ibu, itu semua rekaan, itu buatan. Nah itu nanti saya kasih contoh di grup ya. Jadi tolong hati-hati, di Facebook itu lagi banyak sekali pendeta Anu, cuman tadi ya gambar fotonya beda, itu nanti saya tunjukkan. Nah mereka mengatakan Yesus itu sudah datang ke dalam dunia. Jadi ada banyak pengajaran sesat yang mengakui Kristen Yesus sudah datang ke dalam dunia. Dan tetapi dikatakan oleh para malaikat sendiri dalam Kisah Para Rasul, kalau Yesus datang kedua kali, Bapak Ibu ya ingat,
tidak akan ada orang yang berkata, semua orang akan tahu itu Yesus turun dari langit. Jadi Bapak Ibu ingat, kedatangan Yesus 2 kali, nanti ada seorang pribadi turun dari langit. Jadi bukan yang kayak diam-diam, oh iya dia itu ada di, kalau kilat dari timur kan dia ada di salah satu desa di China yang perempuan menjadi Tuhan Yesus, kemudian nanti yang gereja Korea akan mengatakan dirinya Tuhan Yesus, tapi kan semuanya manusia kan ya. Di dalam Kisah Rasul dikatakan kedatangan Yesus kedua kali akan ada pribadi turun dari langit sama seperti dia naik. Jadi kalau bukan itu, udah jelas-jelas Bapak Ibu udah buang aja yang kayak gitu-gitu, Bapak Ibu udah pasti sesat. Jadi udah jelaskan di Kisah Rasul. Nah, saudara, jadi waktu Yesus itu naik ke surga, ini merupakan satu tanda bahwa di surga itu sesuatu yang nyata. Itu ada tempatnya Bapak Ibu. Waktu kita bicara pengharapan selama bulan ini, itu merupakan satu sukacita bagi kita bahwa waktu Yesus itu lahir, waktu Yesus itu mati, disalibkan, waktu Yesus kemudian dibangkitkan dari kematian dan kemudian naik ke surga, sekali lagi itu satu paket combo ya Bapak Ibu, paket combo yang nggak bisa dilepas-lepaskan. Itu merupakan satu tanda bahwa Yesus itu naik ke surga untuk menyiapkan bagi kita itu tempat di dalam surga. Surga itu sebuah tempat, itu kenyataan, itu realitas, tapi kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat. Oleh karena itu makanya ada beberapa astronot yang kalau nggak salah ada satu astronot yang waktu itu pertama, mungkin mereka termasuk batch pertama yang ke bulan, yang mereka mengatakan mereka ke luar angkasa dan mereka tidak melihat surga mana, Allah mana. Karena surga itu bukan di luar angkasa. Gitu. Surga adalah satu kenyataan realitas yang hanya bisa kita lihat kalau Tuhan membukakan mata kita. Contohnya misalnya kalau dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17, waktu Israel itu dikepung oleh Aram. 2 Raja-Raja 6 ayat 17, waktu Elisa dikepung Raja Aram. Dan kemudian Elisa berdoa agar mata baik dari si raja dan baik mata dari hambanya itu bisa melihat bahwa ada kereta kuda dan tentara yang berkeliling yang menjaga Israel. Kemudian waktu Stefanus itu mau dirajam batu dalam Kisah Rasul 7 ayat 55, Roh Kudus itu membukakan mata Stefanus yang sebelum dia mati dirajam dan ia melihat kemuliaan Allah dan dia melihat Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Selagi dia berada di posisi di tempat itu. Kemudian kita melihat Yohanes 14 ayat 2 sampai 3, ya Yesus juga akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi hanya karena kita keluar angkasa tidak berarti surga ada di atas. Surga adalah sebuah tempat, tapi itu hanya bisa dinilai dan dilihat jika Tuhan membukakan mata kita. Lokasinya di mana kita nggak tahu. Tapi surga itu sesuatu yang rohani, yang nyata. Nah, saudara-saudara, waktu Yesus naik ke surga, ini menunjukkan bahwa pertama-tama Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi sebenarnya ada banyak makna Yesus naik ke surga. Satu saja, kita pilih satu aja. Waktu Yesus naik ke surga, itu berarti Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu kita lihat Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3 dituliskan demikian, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Sekali lagi mereka tidak menyebutkan nama Yesus di dalamnya, tapi kalau kita lihat ayat 1 dan kemudian ayat 2 dan kemudian kita bicara ayat 3, itu indikasi yang kuat merujuk kepada Yesus, karena Yesuslah yang mengadakan penyucian dosa. Kemudian Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi yang jauh melebihi malaikat-malaikat seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jadi kalau kita lihat Ibrani 2, 3, 4 itu bicara tentang Yesus Kristus. Waktu Yesus naik ke surga, ini merupakan satu penanda Bapak Ibu bahwa kayak kuasa dan otoritasnya itu sah gitu loh, kayak sudah disahkan. Apakah berarti nanti di surga itu kita akan melihat ada 2 tahta, kemudian ada Allah sama Yesus? Nah, sekali lagi penggambaran yang digunakan di dalam Alkitab itu bahasa kerennya ya Bapak Ibu ya, disebut antropomorfisme. Jadi mereka menggunakan bahasa-bahasa yang manusia itu bisa lihat, manusia yang bisa mengerti, manusia bisa dengar. Jadi waktu kita membaca Alkitab dan kita mengatakan, oh Allah punya mata, Allah nggak punya mata Bapak Ibu. Maksudnya Allah nggak punya mata sebagaimana manusia punya mata.
Tapi dikatakan Allah memiliki mata untuk kita menyadari, oh iya ya, dia melihat saya. Allah memiliki tangan, menuliskan nama kita di telapak tangannya sebagai bentuk yang terkasih. Apakah Allah punya tangan? Tidak. Allah nggak punya tangan. Allah adalah roh. Tapi itu merupakan penggambaran untuk memudahkan kita mengerti bahwa Allah itu akan menyentuh kita, Allah akan memberkati kita. Kalau di Israel kan memberkati bentuknya seperti ini. Allah akan menopang kita. Jadi itu merupakan penggambaran untuk memudahkan kita yang terbatas, Bapak Ibu, untuk paham. Nah ini jadi waktu Yesus itu naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ini merupakan sebenarnya satu tanda yang utama bahwa otoritas Yesus memiliki otoritas, Yesus memiliki kuasa. Dia sudah mengalahkan maut dan iblis waktu ia bangkit dari kematian. Dan kemudian waktu Yesus akan naik ke surga, itu merupakan juga kuasa dan otoritas bahwa apapun yang Yesus janjikan, itu akan digenapinya. Nah saudara-saudara, ini menjadi satu sukacita bagi kita, Bapak Ibu. Karena kematian tubuh kita bukanlah menjadi akhir. Kita nggak akan mati jadi tanah, tapi kita akan bangkit. Bukan saja kita akan bangkit, kita nggak akan gelayangan di dalam bumi ya Bapak Ibu. Tetapi kita juga akan dibangkitkan ke surga. Kita akan dibawa naik ke surga. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan Allah selamanya. Ini merupakan satu sukacita bagi orang percaya karena kita ingat kisah Adam dan Hawa. Oke, Adam dan Hawa, rencana awalnya Adam dan Hawa itu nggak mati selama-lamanya. Oke, jadi Bapak kudu ingat, waktu Tuhan menciptakan bumi, Adam dan Hawa tidak diciptakan untuk mati. Adam dan Hawa tidak diciptakan untuk mati. Mereka akan beranak, mereka akan memenuhi bumi, mereka akan menjadi bagian besar dari keluarga Allah. Mungkin kalau Adam dan Hawa nggak jatuh, nggak tahu bumi udah berapa ratus miliar orang kali. Ya, tidak akan ada polusi, tidak akan ada kekerasan, tidak akan ada kejahatan. Seakan-akan seperti sebagaimana manusia itu hidup di dalam surga. Bentuk waktu mereka dan Hawa. Tapi setelah mereka jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu, bukan saja mereka terpisah dari Allah, berarti kematian rohani ya. Mereka kematian rohani, tapi ada namanya kematian fisik. Di titik itu manusia harus mati. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak jika ada penjahat dan pembunuh, serial killer Bapak Ibu, pemerkosa, perampok, koruptor, hidup 1000 tahun. Oh, kita lihat mantan presiden kita dulu aja ya, cuman berapa puluh tahun deh, 30-40 tahun ya. Bisa triliunan US dollar kali Bapak Ibu yang dikorupsi. Hanya hidup di bawah 70-80 tahun. Jadi Bapak Ibu ini merupakan satu anugerah Allah waktu Adam dan Hawa harus mati. Bahkan Metusalah yang paling bukan rekor muri di Indonesia, rekor dunia yang paling lama usianya di Alkitab adalah Metusalah dengan 969 tahun. Tapi semenjak itu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, Abraham kan 300-400an tahun ya. Bapak Ibu perhatiin nggak kalau di Kejadian itu? Mereka nggak tulis angkanya, tapi kalau kita ngelihat, lama-lama angka itu berkurang. Zaman sekarang kita berapa paling banter? 90. Orang desa tapi, orang kota, 70, 80, aduh udah mantep banget itu. Itu pun kalau kita ngelihat ada yang 60 udah kaki udah cenat-cenut, udah nggak bisa naik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ngelihat ya, usia itu berkurang sampai akhirnya selama beberapa puluh tahun terakhir ya, ini kayaknya mentok gitu, 90, 100, 80, kayaknya udah 20, 30 tahun. Ini selalu sebegitu. Tidak naik lagi Bapak Ibu. Orang tidak bisa hidup lagi. Nggak ada orang, sedikit sekali orangnya hidup di atas 100 tahun, 101, 105, itu pun udah duduk tua sekali. Gitu Bapak Ibu, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kematian tubuh kita, bukan saja kita kematian rohani ya. Bukan saja kita kematian rohani, artinya kita akan dipisahkan jauh dari Allah, tapi kita tubuh. Jadi waktu Yesus bangkit ke surga, waktu Yesus bangkit dari kubur, berarti kita nggak akan mati jadi tanah, oke? Dan kemudian waktu Yesus naik ke surga, menjadikan satu tanda bagi kita bahwa tubuh kita itu juga akan bersama-sama dengan Tuhan pergi ke surga. Yesus sebagai pribadi pertama yang terlebih dahulu ke surga. Yohanes 14 ingat, Yesus menyediakan tempat di surga bagi kita. Nah ini merupakan satu sukacita bahwa kalaupun kita mati Bapak Ibu, kita akan menjalani satu kehidupan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kematian rohani ditaklukkan, waktu kita percaya kepada Yesus, kita akan diselamatkan dengan iman kita. Waktu kita mati, tubuh kita pun kita akan mengalami, disebut namanya tubuh kemuliaan. Bentuknya seperti apa kita belum tahu. Waktu Yesus dibangkitkan, Yesus itu terlihat masih punya mata dan tangan. Tetapi kalau kita bisa lihat waktu
Dia masuk ke dalam rumah di mana rumah itu dikunci, jendela dikunci, tiba-tiba Yesus masuk. Berarti dia seakan-akan bisa melewati itu, Bapak Ibu, pintu walaupun tertutup. Benda-benda seperti ini, itu merupakan tubuh kemuliaan. Bentuknya persis kita seperti apa, kita nggak begitu tahu. Bapak Ibu, ada kemungkinan menurut beberapa penafsir, kita akan seperti tubuh kita sekarang. Kalau yang tua-tua mungkin dalam keadaan paling primanya, mungkin 30-40-an. Ada kemungkinan, sekali lagi ini penafsiran ya, tidak dituliskan di Alkitab. Tidak dituliskan Alkitab. Tapi ada beberapa penafsir yang menunjukkan seperti itu. Sama seperti Yesus di dalam tubuh dia kebangkitannya. Dia punya mata, dia punya tangan. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa kita akan memiliki tubuh yang berbeda seperti yang kita pikirkan sekarang ini. Bukan kayak alien, Bapak Ibu. Jadi tolong pikirkan ya, jangan kebanyakan nonton alien. Nanti kita ada griwel-griwelnya, terus nanti mungkin mata kita ada 5 atau 6, terus kaki kita rupanya ada 7 ya kalau di surga. Jadi kita hati-hati. Di Alkitab nggak dijelaskan, tapi ada satu kenyataan tubuh kita akan dibangkitkan, kita akan pergi naik ke surga, dan kita akan bersama-sama. Jadi prinsipnya itu saja, Bapak Ibu. Nah, dan jadi tubuh kita menua, kita akan meninggal, tetapi bagi orang-orang yang percaya, dia akan diselamatkan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya perlu perjelaskan bahwa orang-orang yang memiliki pengharapan adalah orang-orang yang hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Alkitab, percaya kepada Yesus itu berarti kita itu menyadari dosa-dosa kita. Kita menyadari bahwa kita harus membutuhkan pengampunan. Kita menyadari kita terpisah dari Allah. Orang yang percaya kepada Yesus bukan orang yang datang ke gereja. Jadi Bapak Ibu perhatikan pelan-pelan. Walaupun kita mengundang orang-orang percaya atau orang-orang yang belum percaya datang ke gereja, itu belum menunjukkan mereka sudah melewati garis itu. Garis di mana mereka beriman. Mereka mungkin sudah mulai datang, mereka sudah mungkin perlahan-lahan. Tak peduli bahkan mereka yang sudah 20 tahun dan 30 tahun Kristen pun, kita tetap harus benar-benar mendoakan Bapak Ibu. Apakah ini orang yang sudah benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus atau enggak? Waktu saya beberapa kali pernah ngomong, di Joshua Project, itu bicara tentang orang-orang Batak yang kelihatannya, yang di utara apalagi, kita udah banyak yang sudah percaya kepada Tuhan. Menurut pengamatan mereka, yang benar-benar mengalami kelahiran baru, kemungkinan menurut mereka, itu hanya sekitar mungkin setengahnya. Hanya setengahnya. Menurut mereka. Kemungkinan, sekali lagi ini pengamatan manusia. Karena kalau kita melihat gaya hidupnya, kehancuran yang disebabkan oleh berbagai orang-orang di sekitar kita, dan itu kita mulai bertanya-tanya, ini orang percaya nggak ya? Nah itu, dan Bapak Ibu itu menjadi pertanyaan utama kan? Katanya dia orang yang sudah ditebus dan dianugerahkan, tapi dia mati bahkan di dalam keberdosaannya. Contohnya, biar kita nggak terkejut melihat hamba Tuhan yang jatuh. Bapak Ibu, Raffi Zacharias adalah seorang apologet terkenal, terbaik, nulisnya buku banyak, orang pinter, orang menghargai. Tapi kemudian dia meninggal, dan setelah dia meninggal sempat ada kasus, dan kemudian akhirnya setelah dia meninggal terkuak kasusnya. Semua teman-teman saya sangat menikmati waktu mereka disertifikasi menjadi apologet. Apologet itu orang-orang yang membela iman Kristen. Kalau saya kan lebih ke di gereja. Mereka ini, lu mau nanya apa, mereka bisa jawab. Gitu lah, kira-kira kayak gitu lah. Hidup mereka untuk itu. Kemudian mereka akhirnya bukan didapati sih, sebelumnya sudah terjadi. Jadi ya seperti yang saya pernah ceritakan, dia pergi ke massage spa plus, dia pergi ke Thailand berbulan-bulan tanpa ada notifikasi, tidak ada orang yang tahu ngapain saja dia di sana. Kemudian dia membuka massage parlor, tempat pijat, itu positif, normal, tetapi dia melecehkan satu atau kalau nggak salah ada beberapa terapisnya yang secara seksual. Bahkan dia melakukannya itu sampai di hari sebelum ia mati. Sekarang kita mulai bertanya-tanya. Orang ini nulis buku teologi bagus. Bukunya saya ada 10 biji, Bapak Ibu. Tulisannya bagus. Argumennya lengkap, tepat. Tidak ada orang Injili yang akan berkata Raffi Zacharias sesat. Tidak ada. Tidak ada satupun. Tidak ada, Bapak Ibu. Tetapi pada akhir hidupnya, dia terus melakukan perbuatan dosa itu. Sampai pada akhir hidupnya. Itu cuma satu, Bapak Ibu mungkin udah dengar, dan Bapak Ibu mungkin pernah ngalami, dan mungkin di sekitar kita pernah ngalamin. Nah sekarang pertanyaannya yang menjadi utama adalah, tunggu bentar, ini orang masuk surga nggak ya? Itu menjadi pertanyaan yang juga menggelitik ya, Bapak Ibu. Kalau secara perlakuan dan kepribadian, keperbuatan kan enggak. Tapi itu jadi menggelitik bagi kita. Ini cuma salah satu yang kelihatan. Kalau saya kompilasi ada beberapa orang yang jatuh. Jadi kompilasi rohani yang jatuh itu sebagai pengingat ya. Lu nggak kebal lo gitu. Lo kalau nggak hati-hati wassalam lo gitu lo. Kalau nggak di tengah-tengah berantakan, udah mati, ya
Kemudian ya kalau istri masih hidup gua duluan, atau kalau Tuhan berikan anak masih hidup, bisa bayangin nggak mukanya tuh taruh mana Bapak Ibu? Gitu. Akhirnya yayasan itu mereka tutup, organisasi itu mereka tutup menjadi organisasi untuk melindungi orang-orang yang mengalami sexual abuse pada akhirnya. Jadi organisasi besar dengan funding, dengan pendanaan berat puluhan juta dolar, akhirnya mereka tutup semua itu. Sayang sekali pelayanan itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat di situ bahwa itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita harus mulai ada satu kesadaran, kita ada pertobatan, dan kita harus percaya kepada Yesus sebagai satu-satu yang bisa menebus. Dan kita berkomitmen. Dan kita berkomitmen menjadikan Yesus sebagai direktur hidup kita, sebagai bosnya hidup kita. Jadi kalau Yesus mau ngomong apa, kita kerjakan. Yesus ngomong larang ini, kita nggak boleh. Yesus ngomong begini, kita kerjakan. Tahu dari mana Yesusnya ngomong apa ya Alkitab? Jadi bukan aja percaya, tapi berkomitmen agar Yesus itu menjadi direktur, CEO, bos dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu, dalam gereja kita Tuhannya siapa? Pak Periadi. Ya, bukan kan? Siapa Bapak Ibu? Yesus. Di dalam keluarga kita, bosnya siapa? Di dalam keluarga saya sama Sita, bosnya siapa? Periadi? Bukan. Orang tua saya mungkin. Bukan. Tuhan Yesus. Berarti waktu kita ada di kantor, waktu kita ada di toko, waktu kita ada di dalam mobil sendiri, dan ada orang-orang tiba-tiba buat emosi, ya, dan berkali-kali saya emosi, siapa yang menjadi Tuhan kita dan bos kita? Tuhan Yesus. Nah, jadi bukan saja kita percaya, tapi kita berkomitmen, Bapak Ibu. Sekali lagi, ingat ya, berkomitmen ya, bukan sempurna. Kesempurnaan baru di surga, tapi ada tingkat komitmen yang penting. Jadi ini orang-orang yang percaya, orang-orang yang ada di pengharapan. Nah, saudara-saudara, kita itu sedang menantikan pengharapan itu sekarang. Kita sedang menantikan pengharapan itu. Waktu kita menantikan pengharapan itu, nah ini saya baru lihat nih, Titus 2 Bapak Ibu. Kita lihat Titus 2 ya. Sebenarnya teks kita itu di Titus 2 dan di Yohanes. Apa yang kita lakukan? Tema hari ini kan kita itu bijaksana dalam penggenapan pengharapan. Titus 2. Habis 2 Timotius ya, satu tim, 2 tim, baru Titus. TIT. Titus 2 ayat 11 sampai yang ke-15. Jika kita sudah ada pengharapan itu, apa yang akan kita lakukan? Ayat 11. Bapak Ibu bisa baca Alkitabnya, atau Bapak Ibu bisa baca Alkitabnya, atau boleh Ren diklik, atau Bapak Ibu bisa baca ya. Ini saya sedikit formulasi sebegini biar saya agak memudahkan pembacaan. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Kapan-kapan saya ajarkan Bapak Ibu cara membuat seperti ini ya. Kalau ini menarik sebenarnya caranya. Kita jadi bisa melihat fokus-fokus pembagian kalimatnya. Ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, ya kan, kita dapatkan anugerah untuk percaya. Oke. Ia mengacu kepada siapa? Nah, satu sisi benar Tuhan Yesus, tapi kalau kita baca buku, kita baca kalimat atasnya. Oke, Bapak Ibu ya. Betul, Tuhan Yesus nggak salah, nggak sesat. Tapi waktu kita membaca Alkitab, kadang-kadang kita nggak mengerti karena kita mungkin melupakan ia. Ingat SPOK ya, subjek, predikat, objek, bahasa Indonesia. Ianya itu mengacu kepada ayat 11, berarti kasih karunia. Kasih karunia. Jadi kasih karunia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kalau di dalam versi mudah dibaca, Bapak Ibu, kadang TB bukan agak susah, kadang saya agak sedikit ribet bacanya. Saya bisa anjurkan baca AYT atau FMD, di Alkitab ada ya, di Yuku, nanti saya kasih di YouTube deh, di info. Supaya di FMD tulisnya begini, mengajar kita hidup tidak melawan Allah dan tidak melakukan kejahatan yang suka dilakukan manusia. Tidak melawan Allah dan tidak melakukan kejahatan. Dan supaya kita, kalau di TB, terjemahan baru, hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan, kita yang penuh bahagia, dan pernyataan kemuliaan yang maha besar. Jadi kita menantikan itu bukan saja penggenapan pengharapan,
Tapi kita juga menantikan, ada kata dan, menantikan penyataan kemuliaan Allah, karena nanti kemuliaan Allah kan dinyatakan sepenuhnya setelah kita meninggal ya. Kan kita nggak bisa lihat nih Allah nih. Saya minta-minta doa, Tuhan tolong, nggak pernah dikasih-kasih tuh, saudara-saudara. Aduh, saya pusing kadang-kadang. Aduh, ada orang yang di negeri seberang sana, di suku sana, Tuhan kasih lihat itu, Tuhan Yesus hadir gitu. Kayak, saya minta-minta kok nggak dapat. Tapi itu bagian dari saya, Bapak Ibu ya. Dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kita nggak lihat Tuhan Yesus sekarang. Tapi kita menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia, dan menantikan penyataan kemuliaan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ayat 14 itu menjelaskan si Yesus Kristusnya. Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan. Membebaskan bahasa Inggrisnya sebenarnya itu redeem, menebus dari dosa. Menebus dari dosa. Menebus kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya sendiri suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. 15, beritakanlah semuanya itu. Beritakan semua itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu, jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi Bapak Ibu, waktu kita menantikan pengharapan, kita nggak menantikan sambil kayak duduk-duduk ongkang-ongkang kaki gitu loh Bapak Ibu. Jadi mirip kayak ya udah kita nunggu sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, atau kita ditunggu meninggal, tunggu mati. Enggak, tetapi kita itu perlu menanti dengan aktif. Kita menunggu dengan aktif, kita melakukan sesuatu. Ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kebijaksanaan, meninggalkan kejahatan, sederhananya begitu, dan supaya kita hidup memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Ayat 15 kita diingatkan, kita bukan saja hidup berusaha untuk hidup dengan lebih baik, tetapi kita juga memberitakan pengharapan itu atau Injil itu di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, kalau kita nggak memiliki pengharapan itu, agak sulit bagi kita untuk memberitakan Injil. Jadi, seperti yang Bapak Ibu ingat di minggu lalu, sekali lagi, tolong Bapak Ibu pahami produknya. Kita kalau jualan barang yang ada 100 item, kan dalam 100 item itu kita nggak pernah gunain. Ya itu kan sales yang di dunia ya, kita agak susah. Begitu. Tetapi waktu kita bukan sales ya, waktu kita mulai mempromosikan Bapak Ibu iman kita, sekali lagi kita perlu itu bukan saja memiliki produknya, produk ya, tanda kutip, kita bukan saja memakai produknya, tetapi kita juga menikmati produknya dan kita percaya kepada produknya. Kalau kita nggak melakukannya, Bapak Ibu, sulit bagi kita untuk menawarkan iman kita. Iman kita. Oleh karena itu, makanya di ayat 15 dikatakan, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Nah, contohnya apa saja Bapak Ibu? Bagaimana kita menunggu dengan aktif? Bagaimana kita menunggu dengan aktif? Caranya gimana nih? Sederhananya gimana? Nah, coba kalau Bapak Ibu lihat di Alkitabnya, ada ayat 1 sampai ayat 10. Menarik. Saya bacain ya. Tetapi engkau, jadi hidup benar itu di hadapan Tuhan seperti apa? Ayat 1, tetapi engkau, ini kepada Titus ya, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Beritakanlah kepada laki-laki yang tua, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, dan sehat dalam iman, sehat dalam kasih, sehat dalam ketekunan. Itu laki-laki yang tua. Ayat 3, demikian juga perempuan. Nah, Bapak Ibu tolong lihat ini ayatnya ya, ini saya buat nomor 1 2 3 4 untuk memudahkan. Ayat 3, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, jangan minum anggur, tapi jangan menjadi hamba anggur, memabukkan. Kalau zaman sekarang kan miras ya, Bapak Ibu. Tetapi jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, itu Bapak Ibu. Coba pikirkan, cakap mengajar hal-hal yang baik nggak? Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Bahkan sewaktu anak-anak kita sudah besar, anak-anak kita sudah berkeluarga, anak-anak kita sudah jauh daripada kita, Bapak Ibu, kita berkewajiban sebagai orang percaya mendidik perempuan-perempuan muda. Ingat, ini bukan sekedar anak kita ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini gereja. Ini konteks gereja. Ini bukan bicara perempuan-perempuan tua mendidik anak-anak perempuannya. Salah satunya anak perempuannya, karena perempuan muda, tapi melebihi itu saja. Semua anak perempuan yang muda. Kalau kita melihat mereka Bapak Ibu, apa yang kita ajarkan? Mengasihi suami dan anak-anaknya. Ayat 5, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya,
baik hati dan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Sekali lagi, mungkin beberapa ibu-ibu agak kesal dengan kata taat di dalam Tuhan. Waktu kita melihat bahwa suami kita itu hidup di luar Tuhan dan melakukan perbuatan immoral, Bapak Ibu, ya kita nggak boleh taat. Karena kita harus melebihi taat kepada Tuhan daripada kepada suami. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Nah, yang suami-suami juga tolong ingat, walaupun kita senang di sini, ingat di dalam Efesus ya, mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Itu keringat dingin Bapak Ibu. Jadi baca satu kalimat itu aja, diendapin aja, mengasihi Sita sebagaimana Kristus mengasihinya. Waduh, kepala saya sakit langsung. Apalagi kalau lagi emosi ya, kadang-kadang, waduh, kalau lagi pasangan lagi emosi, lagi bad mood, atau suami lagi bad mood, waduh, gitu. Itu udah mulai agak tegang di situ. Gimana ini gitu. Tetapi kita ingat itu. Walaupun ini ada 8 bukan berarti wah asik nih yang perempuan-perempuan harus lebih banyak daripada laki-laki, ini enggak ya. Tapi ini sesuatu yang disederhanakan di dalam konteks. Kalau kita kompilasi di dalam Alkitab sama banyaknya kok. Kalau kita kompilasi ya, pria lo ngapain aja, suami lo ngapain aja sebenarnya sama banyaknya. Tapi ini untuk mempermudah kita untuk melihat ini mana yang mana ya gitu. Nah, belum kelar tuh ayat 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ayo yang muda-muda, supaya menguasai diri di dalam segala hal. Kemudian ayat 7 dan ayat 8 ini bicara kepada Timotius. Dan jadikanlah dirimu, hai Timotius, sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendak kamu jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Nah, 9 Bapak Ibu hamba-hamba, hendaklah pertama taat kepada tuannya dalam segala hal. Tolong diperhatikan bahwa hamba-hamba di sini pada zaman itu sebenarnya lebih kepada budak, bukan kayak ke staff sekarang ya, yang kita gaji dengan UMR atau mungkin agak sedikit di bawahnya tapi kita kasih benefit lainnya. Bapak Ibu, jadi kita bukan bicara hamba. Jadi hamba di dalam saat itu memiliki hak yang jauh lebih rendah daripada sekarang. Kalau sekarang staff bisa demo, bisa keluar cari pekerjaan yang lain. Hamba-hamba pada saat itu enggak. Jadi taat kepada tuannya dalam segala hal, tapi kita ingat ya, sekali lagi waktu kita baca Alkitab, waktu mereka suruh yang jahat, kita lakukan enggak? Kita ingat teks lain dalam Alkitab, menaati tuan-tuan kita sebagaimana kita menaati Kristus. Berarti si pemberi kerja di atasnya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi agak hati-hati Bapak Ibu. Berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu terus setia gitu. Bapak Ibu bisa tahu kalau di toko hamba-hamba ya, perkara pekerja gitu. Supaya dengan demikian mereka dalam segala memberikan ajaran Allah juru selamat kita. Karena ada hamba-hamba yang juga sudah menjadi orang Kristen. Sudah menjadi Kristen, lo jadi berkat. Nah, di sini untuk si pemberi kerja sebenarnya ada di Efesus. Di sini kebetulan nggak ada. Jadi Bapak Ibu punya staff, Bapak Ibu agak selamat dikit. Di teks lain itu ada sebagai tuan-tuan, kita juga harus memperlakukan mereka sebagaimana Kristus itu mengasihi mereka. Ini cuma contoh, saya nggak akan jelaskan semuanya. Jadi selagi kita menunggu pengharapan Bapak Ibu, ini yang mau kita kerjakan. Sebagai perempuan-perempuan tua yang sudah berusia di dalam gereja, lihat perempuan muda, apa yang bisa kita latih dan kita didik. Bagaimana rumah tangga kita, bagaimana keluarga kita. Bagi kita yang juga laki-laki yang sudah berkeluarga, laki-laki yang sudah berusia, apakah kita sudah hidup dengan sedemikian rupa? Bapak bisa bayangin ya, jadi kalau gereja itu melakukan tugas dan fungsinya dengan tepat, sebenarnya kalau semua gereja itu kerjaannya cuma ini doang gitu loh. Jadi kita nggak usah repot-repot dengan yuk kita buat paduan suara pergi sampai ke Vienna, ya kan ya, mantap ya, pergi ke Vienna gitu loh. Atau misalnya kita membuat yang macem-macem gitu loh, kita buat 100 program, 200 program, 300 program. Bapak Ibu, kalau laki-laki tuanya nggak kayak begini, perempuan-perempuan tuanya nggak kayak begini, orang-orang muda yang juga sembarang aja dalam hidup, dan hamba-hamba bukan demo ya, akhirnya jahat kepada tuannya yang mempekerjakan, ya ngapain Bapak Ibu, nggak ada gunanya gitu. Akhirnya gereja menjadi satu tempat di mana ya akhirnya menjadi batu sandungan. Nah Bapak Ibu, ini menolong kita. Sekali lagi kita ingat, hidup bijaksana di dalam pengharapan. Kita belum mati, kita akan mati suatu ketika, cepat atau lambat. Kita tinggal nunggu antrian, cuma nggak tahu antrian berikutnya sekarang siapa. Saya jangan-jangan duluan, kita jangan-jangan duluan, salah satu dari antara kita duluan, kita hanya nunggu antrian. Atau yang kedua, kalau kita masih hidup, kita menunggu yang kedua, Yesus datang kedua kali. Nanti waktu Yesus datang kedua kali, Bapak Ibu, ini ada banyak
Nah, kalau ini dapat pandangan, tapi sederhananya waktu Yesus datang kedua kali, nanti kita sudah diangkat. Sederhananya sih seperti itu. Tapi nanti ada 4 pandangan berbeda. Saya nggak perlu jelaskan yang ribet. Tapi semuanya tuh sepakat bahwa waktu Yesus datang kedua kali, dunia selesai. Cetres, itu aja. Prinsipnya sederhana. Saat Yesus datang kedua kali, dunia kelar. Cetes. Gitu. Nggak ada lagi yang seperti sekarang ini. Orang yang tidak percaya akan dihakimi oleh Tuhan dan tentu saja akan dihukum selama-lamanya. Orang yang percaya akan diselamatkan dan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, selagi kita menunggu itu, entah mana yang duluan, kita meninggal duluan atau Yesus datang kedua kali. Nah, Bapak Ibu, hiduplah bijaksana, Bapak Ibu. Hiduplah bijaksana sambil kita menunggu itu. Kalau kita tahu produknya bagus, kalau kita tahu, kita percaya ini, bahwa iya benar, Yesus ini adalah pribadi Tuhan dan Juru Selamat dan iman, dan apapun yang dia katakan benar, ya hiduplah dengan benar, hiduplah dengan bijaksana. Bangunlah keluarga kita, bangunlah gereja kita, bangunlah toko kita, bangunlah keluarga besar kita, bangunlah orang-orang yang di sekitar kita, sehingga mereka bisa melihat pengharapan yang ada pada kita itu beneran ada enggak atau enggak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, tolong kami Tuhan untuk boleh hidup bijaksana sambil menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali, atau saat kami menutup mata kami terakhir. Dan Tuhan tolong kami tahu saat ini kami tidak bisa melihat realitas surga itu, kami tidak bisa menyentuhnya, kami tidak bisa membawinya, kami bahkan tidak melihat Engkau muka dengan muka, sama seperti Musa atau seperti para murid, dan kami benar-benar bergantung kepada Engkau Tuhan dengan iman kami, melihat kepada satu pribadi yang tidak bisa kami lihat, tidak bisa kami sentuh, tidak bisa kami pandang Tuhan. Tapi Tuhan tolong kami untuk kami boleh terus memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, dan terus menantikan saat itu tiba, saat kami meninggal, mati, atau saat Tuhan Yesus datang kedua kali hidup. Tolong kami agar bisa hidup dengan bijaksana. Membangun gereja kami, membangun keluarga kami, membangun keluarga besar kami, membangun toko atau kantor di mana kami berada, membangun orang-orang di sekitar kami. Tuhan pimpin kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.